Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2024 dengan LAS Digit NIM 164. Mungkin dengan adanya video ini, di sini saya akan sedikit menjawab dua dari tiga pertanyaan yang sudah disampaikan dan juga dipaparkan oleh Bapak. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Sebelum saya menjawab, izinkan saya membacakan soal ataupun pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin untuk soal yang pertama di sini yaitu tentang jelaskan mengapa cerdas, ekonomi, dan juga tujuan menjadi syarat berjalannya demokrasi. Sebelum saya menjelaskan dan juga memberikan jawabannya, mari kita highlight terlebih dahulu dengan kata demokrasi. Bahwasanya pada soal nomor satu ini memfokuskan pada kata demokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya demokrasi adalah di mana suatu pemerintahan di suatu negara itu terpusatnya oleh rakyat, seperti kalimat dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Jadi rakyat ataupun warga negara memiliki hak penuh untuk memilih, hak penuh untuk bersuara, dan juga untuk berpendapat demi berjalannya negara ini. Namun di satu sisi, rakyat juga mempunyai batasan-batasan, terkait, ketentuan-ketentuan apa yang harus dilaksanakan. Dan di sini sebelum menjelaskan, mari saya jelaskan terlebih dahulu terkait 3 poin yang sudah dipaparkan di pertanyaannya, yaitu yang pertama ada rakyatnya harus cerdas, yang kedua rakyatnya itu harus bebas dari masalah ekonomi, dan yang ketiga rakyatnya itu harus punya tujuan membangun negara. Apa sih maksud dari 3 poin yang sudah dijelaskan itu tadi? Yang pertama, rakyatnya harus cerdas, yang berarti menjadi warga negara atau rakyat negara di Indonesia ini harus cerdas dan juga harus pintar memilih informasi dan juga memilah berita mana yang baik dan juga mana yang buruk untuk keberlangsungan suatu negara. Selain itu, menjadi rakyat juga harus bisa mengutarakan pendapat dan juga menyuarakan suaranya. Apa sih yang seharusnya menjadi hak warga negara itu agar hak-hak yang seharusnya tidak perlu ditimbun dan juga tidak perlu dipendam oleh orang-orang yang seharusnya tidak memiliki hak suara tersebut. Jadi dengan adanya rakyat ini menjadi cerdas, itu suatu negara demokrasinya juga berjalan dengan lancar. Selain itu, warga negara juga harus pintar, maka dari itu perlunya dan juga pentingnya memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik dan juga sangat bagus, karena hal ini juga mempengaruhi cara berpikir suatu masyarakat, cara berpikir suatu rakyat demi dari suatu negara tersebut. Agar apa yang kita sampaikan, agar apa yang kita lakukan itu memiliki dampak positif untuk negara yang kita huni dan juga negara yang kita jalankan. Terus yang kedua di sini itu poinnya yaitu rakyat harus bebas dari masalah ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masalah ekonomi sering terjadi di negara Indonesia, mulai dari adanya pengangguran, mulai adanya dari krisis ekonomi dan juga lain sebagainya. Yang berarti masyarakat dan juga warga negara harus pintar-pintar meminimalisir dari pendapatan yang rendah agar tidak timbul krisis ekonomi. Selain itu, warga negara juga harus mendapatkan pekerjaan yang lebih layak juga, dan juga agar tidak terjadi pengangguran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak negara atau masyarakat negara Indonesia ini banyak terjadi pengangguran karena kualitas pendidikan yang mereka punya itu tidak memumpuni dari prasyarat dari perusahaan yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, hal ini menyambung dengan poin pertama yaitu masyarakat harus cerdas juga. Jadi agar masyarakat juga mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, pekerjaan yang cocok untuk diri mereka sendiri agar warga negara juga sejahtera. Dengan adanya warga negara yang sejahtera, maka mereka juga aktif dalam membayar pajak, maka mereka juga bisa berpartisipasi, dan yang paling penting apabila terdapat suatu kegiatan, mereka itu tidak mudah terbujuk dan tidak mudah tersuap oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak melakukan itu, apalagi mengarah ke politik seperti itu. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu rakyat harus punya tujuan membangun negara.
sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki sifat nasionalisme dan juga patriotisme agar negara ini agar bisa dibangun bersama-sama, agar bisa membangun negara yang sejahtera, negara yang tidak ada konflik, atau negara yang memiliki ranah tertentu, yaitu adanya kebersamaan dan juga persatuan seperti itu. Jadi setiap warga negara yang ada di sini harus memiliki satu visi yang sama, yaitu membangun negara Indonesia yang utuh dan juga yang adil seperti itu. Mungkin itu jawaban dari nomor pertama yang saya sampaikan. Melanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dengan pertanyaan, setujukah Anda apabila LGBT ini diakui di Indonesia, diperbolehkan menikah sesama jenis dan diberikan perlindungan hukum? Berikan alasan Anda. Mungkin kalau dari saya sendiri, dari pernyataan yang sudah dipaparkan oleh nomor 2, saya menolak dengan keras dengan persetujuan LGBT ini. Karena ini itu sudah menyimpang perilaku sosial, mulai dari norma, etika, moral, bahkan agama pun juga melarangnya. Seperti pada surat yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya di surat Al-A'raf ayat 81 ini menggarisbawahi bahwasanya apabila ada suatu orang, baik jenis kelaminnya lelaki maupun perempuan, yang sama-sama menyukai jenis, itu sudah melampaui batasan. Karena apa? Takdirnya manusia itu ada laki-laki dan juga perempuan, itu bisa saling melengkapi, dan juga laki-laki suka perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan suka laki-laki. Karena nantinya ini juga apa namanya, berlangsung untuk sebagai keberlangsungan suatu negara seperti itu. Apabila hal ini masih diterapkan, bahkan dilindungi dan bahkan diiyakan untuk menikah sesama jenis, itu sudah melampaui batas juga, karena hal ini juga nanti berdampak ke lingkungan sekitar. Mungkin LGBT ini itu sering terjadi di negara-negara luar, tapi kalau menurut saya apabila diterapkan di negara Indonesia, saya sangat tidak setuju, karena ini tuh sudah tidak sepatutnya, karena hak-hak mereka itu bukan ranahnya ke situ, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan juga saya jawab dari dua dari tiga pertanyaan yang sudah dipaparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mungkin dari jawaban saya ada yang kurang cocok. Mohon maaf tadi tiba-tiba videonya mati. Di sini saya menutup dari video ini. Saya Devi Permatasari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.